Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah Teori Belajar Bahasa oleh saya sendiri, Nurlela SPD MPD. Dan teori belajar bahasa ini diprogram oleh semester 3 pada pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sidendrian Rapang, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa pada program studi pendidikan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya untuk dosen pertama, saya akan membawakan mata kuliah ini sampai dengan pertemuan ke-8 yaitu UAS, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh dosen kedua yaitu Dr. Yusma SS M.Hum. Nah, saya ingin memperkenalkan mengenai definisi teori belajar bahasa ini secara harfiah dan pandangan umum, bahwa teori belajar bahasa adalah kerangka kerja konseptual yang membantu kita memahami bagaimana manusia memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan bahasa. Teori ini memberikan wawasan tentang proses kognitif, proses sosial, dan proses psikologi yang terlibat dalam pemerolehan dan penguasaan bahasa. Dalam bahan ajar ini, kita akan menjelaskan beberapa teori utama dalam pembelajaran pemerolehan bahasa. Nah, selanjutnya saya ingin menyinggung sedikit atau memberi pengantar mengenai definisi dari teori itu sendiri. Nah, kata teori berasal dari bahasa Yunani yang mana secara etimologi mempunyai arti memandang, sementara menurut terminologi, teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai peristiwa, kejadian yang sebenarnya, dan selanjutnya bisa didefinisikan sebagai pendapat, cara, atau aturan untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut F.M. Kerlinger mengungkapkan bahwa definisi teori ini adalah sebuah kelompok atau himpunan konstruk atau konsep, definisi, dan preposisi yang dapat mengungkapkan sebuah pandangan yang sistematis tentang gejala dengan menerangkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Selanjutnya, secara umum penggunaan teori penting dalam menelaah ataupun mengkaji suatu masalah atau fenomena yang terjadi, yang pada akhirnya fenomena tersebut dapat diuraikan secara eksplisit dan sistematis. Nah, teori ini merupakan landasan dalam mengkaji atau menganalisis nanti dalam penelitian ataupun karya ilmiah yang akan Anda tulis sebagai seorang peneliti ataupun mahasiswa. Nah, kita masuk kepada teori belajar bahasa yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Nah, sebagai pengenalan atau pengantar dalam ketujuh teori nanti dalam pemerolehan bahasa ini, saya akan memberikan penjelasan atau pemahaman dasar mengenai beberapa teori pemerolehan bahasa ini. Yang pertama yaitu teori belajar bahasa. Menurut teori behaviorisme adalah pendekatan yang menekankan penggunaan penguatan positif atau negatif untuk menghasilkan perubahan perilaku dalam penggunaan bahasa. Ini berdasarkan pada teori B.F. Skinner tahun 1957. Nah, yang saya ingin tekankan di sini dalam menggunakan teori nantinya pada saat Anda mengungkapkan atau menganalisis sesuatu, usahakan menggunakan teori atau filosofi mendasar, ya. Yang selanjutnya, dalam teori behaviorisme ini, konsep utama dalam
konsep utamanya adalah belajar bahasa dengan mengamati, meniru, dan diberi penguatan positif atau negatif. Nah, selanjutnya dalam teori behaviorisme, menurut John B. Watson, teori konspirasi tentang teori belajar manusia. Selanjutnya, filosofi dasar dalam behaviorisme didasarkan pada pandangan bahwa perilaku adalah hasil dari rangsangan dan respon. Kita masuk pada teori kognitif. Nah, teori belajar bahasa menurut teori kognitif adalah pandangan yang menggarisbawahi peran pemahaman kognitif dalam proses pembentukan dan pemerolehan bahasa oleh Jean Piaget tahun 1962. Filosofi dasar dalam kognitivisme menganggap bahwa manusia sebagai proses informasi yang aktif. Nah, sumber filosofi pada teori kognitif ini adalah persepsi manusia sebagai pengolah informasi dalam pemerolehan bahasa. Selanjutnya, konsep utama pada teori kognitif ini adalah pembelajaran bahasa melibatkan pemahaman, pengolahan informasi, dan struktur. Kita masuk pada teori konstruktivisme, yaitu teori ketiga dalam teori belajar bahasa. Nah, menurut pandangan teori belajar bahasa dalam teori konstruktivisme, yaitu konsep yang menekankan interaksi sosial sebagai fondasi bagi pemerolehan bahasa, di mana bahasa berfungsi sebagai alat dalam pembentukan pengetahuan dan koneksi sosial. Ini menurut Lev Vygotsky tahun 1978. Menurut teori konstruktivisme, filosofi dasar yang ini menekankan pembelajaran aktif dan pembangunan pengetahuan. Konsep utama dalam teori ini adalah bahasa digunakan dalam interaksi sosial untuk membangun pengetahuan dalam konteks. Selanjutnya, sumber filosofi pada teori konstruktivisme ini adalah individu merupakan pembangun makna dalam konteks sosial. Teori yang keempat dalam teori belajar bahasa adalah teori konstruktivisme sosial. Nah, teori belajar bahasa menurut teori konstruktivisme sosial ini adalah pandangan yang memandang bahasa sebagai sarana interaksi sosial dan kognisi, di mana bahasa membantu konstruksi makna melalui dialog dan partisipasi dalam komunitas. Ini menurut Jerome Bruner tahun 1990. Filosofi dasar pada teori konstruktivisme ini adalah teori ini mengakui pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan bahasa. Selanjutnya, konsep utama pada teori ini adalah bahasa diperoleh melalui komunikasi interpersonal dan partisipasi dalam komunikasi berbahasa. Selanjutnya, sumber filosofi dalam teori ini adalah bahasa sebagai alat komunikasi dalam lingkungan sosial. Nah, teori yang kelima dalam teori belajar bahasa adalah teori generatif transformasional. Nah, definisi teori belajar bahasa menurut teori ini adalah perspektif yang menekankan pada pemahaman bahwa manusia memiliki predisposisi bawaan untuk memahami dan menghasilkan bahasa yang mencerminkan struktur bahasa yang kompleks. Ini berdasarkan teori Noam Chomsky tahun 1957. Filosofi dasar pada teori generatif transformasional ini adalah prinsip-prinsip linguistik yang ada di seluruh bahasa manusia dan menjadi bagian dari kompetensi linguistik bawaan. Selanjutnya, konsep utama dalam teori ini adalah bahasa dalam konteksnya berdasar pada kompetensi, performansi, dan transformasi dalam struktur kalimat dan penggunaan bahasa. Selanjutnya, filosofi. Sumber filosofi pada teori ini adalah pandangan nativisme dan pemahaman tentang kompleksitas struktur bahasa. Nah, teori yang keenam yaitu pengerolehan bahasa alami.
teori belajar bahasa menurut pemerolehan bahasa alami ini adalah pandangan yang mengungkapkan bahwa manusia secara alami memiliki kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa berdasarkan pada faktor genetik dan lingkungan lingual yang mereka alami. Ini berdasar pada teori Steven Pinker tahun 1994. Selanjutnya, filosofi dasar pada pemerolehan bahasa alami ini adalah pemerolehan bahasa berdasarkan keyakinan akan kemampuan alami manusia untuk belajar bahasa. Nah, konsep utama pada pandangan ini adalah anak-anak memperoleh bahasa secara alami melalui paparan lingkungan bahasa itu sendiri. Nah, sumber filosofinya adalah keyakinan pada kemampuan alami manusia untuk memahami bahasa itu sendiri. Yang terakhir yaitu teori fungsionalisme. Nah, teori fungsionalisme menurut dalam pemaparannya, teori belajar bahasa adalah perspektif yang menekankan bahwa bahasa memiliki fungsi sosial yang kognitif dan kompleks, di mana pemahaman dan penggunaan bahasa terbentuk melalui interaksi dalam situasi nyata. Menurut Michael Halliday tahun 1985. Filosofi dasar pada teori ini adalah pemerolehan bahasa adalah bahwa bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mencapai tujuan komunikatif tertentu dalam berbagai situasi. Konsep utamanya berada pada pemerolehan bahasa mengacu pada fungsi komunikatif, adaptasi kontekstual, dan variasi sosiolinguistik. Selanjutnya, sumber filosofinya adalah bahasa merupakan alat yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan komunikatif. Nah, pada pertemuan kali ini sebagai pengantar mata kuliah, dan saya ingin juga memperkenalkan proyek kelompok dan proyek individu pada mata kuliah dosen pertama ini, yaitu dari 7 teori tadi yang saya paparkan atau saya perkenalkan sebelumnya, akan kita bagi 7 kelompok juga, dan 7 kelompok ini tugasnya untuk mempresentasikan atau membuat karya tulis ilmiah berupa makalah, dan kemudian untuk dipresentasikan. Jadi proyeknya yaitu tugas kelompok membuat video presentasi, namun sebelumnya ditulis dalam bentuk makalah, kemudian disajikan. Yang pertama disetting dalam proyek PowerPoint, kemudian disajikan dalam melalui media video presentasi. Nah, untuk proyek individu pada setiap pertemuan itu bisa diakses melalui open learning yang akan nanti saya bagikan di link grupnya. Baik, itulah tadi sebagai pengantar pada mata kuliah teori belajar bahasa, dan saya mohon kerjasamanya untuk kelas ini tetap solid dalam mengikuti kelas ini, dalam berpartisipasi aktif dalam kelas ini, baik dalam memenuhi proyek individu maupun pelaksanaan proyek kelompoknya. Jadi saya harapkan adanya kerjasama yang baik antar kita semua dalam menyelesaikan mata kuliah ini. Saya pikir cukup untuk sebagai pengantar pada mata kuliah ini. Selanjutnya interaksi kita akan berlangsung di open learning ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.